Selamat datang di teman hati. Ini hanyalah podcast yang berisi audio saja. Tak perlu repot untuk kamu lihat, cukup dengar di saat sunyi melanda atau untuk menemani tidurmu. Gunakan earphone untuk lebih menghayati dan segala susu untuk menemani. Kebahagiaanmu melepaskanku. Cinta memang tidak harus selalu memiliki. Terkadang kita harus merelakan demi kebahagiaan dari orang yang kita cintai. Sejak kepergianmu, memang menjadi beban yang sulit terlupakan. Tapi aku akan selalu berjuang mengembalikan separuh hatiku yang sudah terlanjur bersemayam di hatimu. Karena sekarang kamu telah bahagia bersamanya dengan kehidupanmu yang baru. Tuhan, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepadaku dan dia. Aku berharap dengan kepergianku, kamu menjadi lebih bahagia. Selamat menempuh hidup baru masa laluku. Oke, puisi yang barusan gue bacakan tadi terinspirasi dari teman gue. Namanya Mbak Angelia. Sekarang kita akan berbicara dengan dia. Dan kita akan mencoba menghubunginya melalui via telepon. Ini dari awalnya aja ya. Boleh, dari awal kenal gitu. Iya. Emang Mbak kenalnya waktu kapan? Waktu SMA kelas 3. Tahun berapa itu? 2015. Oh, 5 tahun lalu. Oke. Ya, kenal SMA kelas 3. Itu pacarannya berapa lama? Hampir 3 tahun. 3 tahun. Iya. Orangnya Mbaknya jomblo atau udah punya pacar? Kayaknya udah punya. Oh sudah, berarti udah move on dong. Iya. Bagus, siap. Oke, gimana ceritanya Mbak? Jadi awalnya kami kenal di sekolah. Satu sekolah, terus teman-temanku tuh bilang kalau ada cowok yang sering merhatiin gitu kan. Ya awalnya sih aku kayak biasa aja gitu. Terus kayak seiring berjalannya waktu dia kayak nyari-nyari tahu gitu kan sama teman-teman satu kelasku, nyari tahu tentang nomor teleponku. Jadi terus kayak pertama kami komunikasi itu lewat via telepon. Oh, telepon ini dia yang nelpon atau Mbak yang nelpon? Dia yang nelpon duluan. Dapat nomor dari temannya Mbak? Dari teman. Oh, teman sekelas? Iya. Oh, iya. Jadi nelponnya malam ya? Selepas pulang sekolah, kayak siang gitu. Oke. Baru? Terus ya udah kayak ngobrol-ngobrol. Jadi kayak dia sering nelpon setiap malam, setiap pulang sekolah sering nelpon. Jadi disitulah kayak mulai nyambung, mulai nyaman kalau cerita-cerita. Jadi kayak saling suka kepikiran gitu. Ini dia ini boleh sebut nama nggak? Nggak usah dong. Jadi sebutnya Mr. X aja ya. Iya. Si Mr. X ini teman satu kelas atau beda kelas? Beda kelas. Oh, beda kelas. Iya. Jadi dapat nomor dari teman, sering nelpon. Iya. Itu PDKT-nya berapa lama? Hampir 3 bulan gitu. Terus setelah nelpon? Nelpon ya kan, udah mulai nyambung nih, udah mulai dapet kan chemistry-nya. Dan di 2 Desember 2015 itu kami resmi pacaran. Oh, itu resmi pacaran, dia nembak gitu dari telepon? Iya. Oh, dari telepon, ya. Namanya SMA ya kan. Oke, siap. Terus pacaran 2015 Desember tanggal 2. Terus? Jadi ya kami jalanin aja ya kan sampai itu putus nyambung atau lanjut terus? Putus nyambung. Oh, putus nyambung. Ya. Berapa kali emang putusnya?
Duh, udah nggak kehitung. Banyak. Iya sih, soalnya dia kayak nggak bisa nahan godaan. Dan godaan gimana? Kayak nggak bisa ada cewek yang deket gitu aja. Gimana? Coba ceritain dong. Nanti dulu. Oh nanti dulu ya. Dikit. Lanjut. Jadi sampai kami lulus, sama-sama lulus. Lulus SMA. Ya. Hmm. Jadi udah aman-aman aja nih kan hubungannya. Pun kadang-kadang berantem ya kan, namanya masih labil lah, pubertas. Sama-sama keras kepala. Terus? Jadi dia ini mulai gabung sama anak motor. Anak motor, kayak kumpulan motor gitu ya? Geng-geng motor gitu. Geng motor ini geng motor. Oh ya. Ya gitu kan. Ya. Jadi ya namanya kayak aku ini kan sebagai pacar pasti nggak suka dong kalau misalnya pacarnya ikut-ikutan kayak gitu. Nah. Terus kayak sebulan dia ikut geng motor itu, kayak di HP dia tuh kayak banyak nomor cewek gitu ya. Aku sih nganggapnya mungkin cuma temen gitu ya kan. Jadi udah beberapa bulan dia ikut klub itu, ada satu cewek yang deketin dia. Terus? Jadi ya namanya kita sebagai pacar, kalau misalnya cewek ini bilang kangen sama pacar kita pasti marah dong ya kan. Oh, dia bilang kangen tuh ke cowoknya Mbak. Cowoknya Mbak. Nah, cowok itu bilang kangen sama kawannya dia itu tadi. Masa kalau misalnya kawan masa kangen-kangenan ya kan? Jadi di situ kayak aku kayak mulai curiga gitu. Jadi sempat aku tanya sama dia. Sama dia maksudnya langsung nanya sama si cewek tersebut ya? Enggak, sama cowok ini. Oh, sama pacar Mbak dulu. Ya. Oh iya, baru? Jadi aku tanya sama dia, cewek ini siapa gitu. Terus ya dia jawabnya kayak acuh nggak acuh gitu, cuma temen kok, ada deh kayak gitu. Terus? Ya habis itu sedih dong ya kan, nggak mungkin kalau misalnya temen masa kayak gitu. Emang Mbak nggak nanya, ini kok dia bilang kangen gitu? Iya, terus kok kamu bilang kangen sama dia kayak gitu? Ya iseng aja, kata dia kayak gitu. Masa iseng kayak gitu? Nah kita sebagai pasangan pasti ngerasa nggak nyaman ya kan kalau misalnya pasangan kita kayak gitu sama. Iya. Masa teman bilang kangen? Jadi kayak di situ kayak semenjak aku tanya itu, aku cari tahu nih tentang ceweknya ya kan. Cari tahu dari teman-temannya atau dari mana nih? Iya, dari teman klub motor dia. Oh, teman-teman. Oh, punya kontak teman-temannya juga? Iya, kayak dari Facebook gitu. Oh, jadi diam-diam, macam diam gitu ya? Iya. Oh, iya. Baru. Rupanya, kalau misalnya klub motor ini kan pasti kalau setiap hari Jumat, malam Sabtu kan pasti kayak kumpul-kumpul gitu kan. Oh, iya. Jadi rupanya cewek itu juga ikut klub motor. Jadi mereka sering kumpul bareng tanpa pengetahuanku. Waktu si pacar Mbak dulu ngumpul, ngabarinnya? Oh, enggak, waktu pacar Mbak dulu ngumpul-ngumpul gitu, jalan-jalan, nggak ngabarin sama Mbak pergi-perginya? Enggak, soalnya kan kalau misalnya ngumpul klub motor itu pulangnya pasti sampai jam 1 gitu. Itu kan orang tua aku nggak bakalan ngizinin. Bukan, waktu dia pergi kan, pasti kan nggak ada, masa nggak ada cat-catan waktu dia pergi atau gimana gitu? Ya ada, cuma ya dia tuh selalu ada aja alasannya, pasti bilang bentar ya, ini lagi buka forum gini begitu. Ya akunya sih karena positif aja pikirannya kan, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Oh, jadi pikirannya positif, rupanya dia pergi-pergi gitu. Jadi tahu dari mana kalau si pacar Mbak dulu itu ternyata pergi?
Iya dari kawannya ini. Ada kawannya ini baik gitu kan sama aku, mau ngasih tahu karena dia tuh kayak kawannya itu kayak tahu aku tuh kayak gimana gitu sama dia. Gitu. Terus Ngasih tahu kawannya gitu ya kan. Jadi kalau misalnya dia itu pergi sama cewek ini kayak udah sempet deket juga kan. Jadi kawannya ini bilang kirain kamu sama dia udah putus makanya dia sama cewek lain gitu. Jadi itu kayak sakit kali hatinya. oh, jadi teman-temannya kira Mbak udah putus sama dia, ternyata belum. Iya. Walah, sedih juga ya Mbak. Baru setelah itu gimana? Jadi setelah temennya ngomong kayak gitu, aku besoknya langsung tanya dong sama dia ya kan. Oh, langsung diciduk ya? Langsung tanya aja kan, langsung telepon dia gitu. Oh, itu namanya nelpon dong, bukan langsung tanya. Iya, langsung telepon dan tanya. Oh iya, siap. Terus setelah itu? Aku tanya, emangnya kemarin beneran kumpul-kumpul sama klub? Mereka bilang, aku bilang kayak gitu kan. Terus, iya emang kenapa? Jadi kayak gitu. Enggak, emangnya nggak ada yang lain ikut, entah cewek gitu. Nggak ada kok, orang semua laki-laki, kata dia kayak gitu. Sedangkan teman dia udah cerita semuanya kan sama aku. Jadi kan berarti dia bohong. Ini tahun kapan? Baru-baru ini aja. Baru-baru ini. Terus setelah itu? Ya udah, terus kayak dia kayak nggak ada usahanya untuk ngasih keyakinan gitu loh. Gak ada usaha untuk ngasih keyakinan kalau itu bukan siapa-siapa, kalau aku beneran kumpul-kumpul klub, kalau kayak berusaha meyakini aku supaya nggak berpikir negatif gitu. Jadi setelah Mbak ngomong gitu, itu langsung putus gitu atau gimana? Enggak. Jadi di situ kayak aku, oh ya udah mungkin cobaan gitu ya kan. Mungkin cobaan dalam hubungan, jadi kayak masih dipertahankan aja gitu. Terus kayak udah agak lama nih, ini masih kayak baik-baik aja. Dia kayak agak berkurang juga sama cewek itu. Dia sudah mulai cuek ya sama cewek itu? Iya. Kayak aku bilang, kayak aku percaya gitu sama dia kayak udah agak menjauh sama cewek itu. Tapi waktu pas malam minggu dia datang, cewek itu ngubungin dia. Nelpon atau chat? WA. Terus? Kayak nanya, kamu lagi di mana? Kayak gitu. Terus aku dong yang buka, ya kan. Terus aku bilang sama dia, masih berhubungan, aku bilang kayak gitu. Terus nggak tahu, dia sendiri kok yang hubungin aku sih enggak, kata dia kayak gitu. Terus kalau dalam hatiku nggak mungkin dong kalau misalnya laki-lakinya nggak ngelanggepin kayak ini terus-terusan hubungin kan. Bener banget tuh. Jadi itulah dari malam itu kayak sakit kayak gitu ya kan, kayak ngerasa dibohongin lah gitu. Jadi aku minta dia untuk pulang kan. Pulang ke rumahnya? Ya. Jadi setelah dia pulang, aku langsung chat dia, sebenarnya hubungan sama cewek ini apa sih kayak gitu. Bentar, aku bawa emosi. Iya, slow Mbak. Minum dulu, minum air putih dulu, seruput kopinya. Iya. Terus? Ya, setelah itu? Dia pulang, terus aku langsung chat dia kan lewat WA. Sebenarnya apa sama cewek ini hubungannya? Terus, kalau emang lagi deket juga nggak apa-apa gitu. Terus dia balik marah, dia malah marah aku tanya kayak gitu. Jadi aku mikir, namanya salah ya kalau misalnya pacar nanya tentang
cewek yang deketin dia gitu. Jadi dari kejadian malam itu dia kayak acuh nggak acuh gitu kan, kayak acuh nggak acuh, kayak nggak peduli, kayak jarang ngechat gitu. Tapi belum putus kan? Dia belum putus. Oh, terus setelah itu? Jadi aku sering juga sedih kan, kenapa kok nggak ada kabar, kenapa kok orang beda gitu. Terus waktu malam setelah kejadian di asrama. Nah, terus gimana Mbak? Sorry tadi sambungannya terputus. Iya. Terus setelah dia nggak ada kabar sampai ada kayaknya 1 bulan gitu, 1 bulan lebih. Gimana? Dia nggak ada kabar selama beberapa hari? Hampir 1 bulan lebih. Loh, dia nggak ada ngubungi Mbak selama 1 bulan lebih gitu? Iya. Ini Mbak ada ngubungi dia nggak? Atau ngechat atau gimana? Selalu ngubungin. Tapi dia nggak pernah open gitu? Maksudnya nggak peduli cuek ya? Iya, cuma kayak chatnya tuh cuma dibaca aja gitu tanpa dia mau bales sedikit pun gitu. Jadi setelah sebulan gimana? Jadi pas waktu malam itu dia buat story di WA. Waduh, story-nya gimana? Dia video call sama cewek itu, kayak di screen gitu, di screen. Loh, jadi dia udah ngubungin 1 bulan buat story di WhatsApp ya sama tiba-tiba cewek itu ya? Dia terus dengan caption manjanya, kata dia kayak gitu. Captionnya yang selalu manja, kata dia kayak. Itu di reply, maksudnya dibalas nggak chatnya? Statusnya? Aku balas lah. Spontan aku balas kan, maksudnya apa? Aku bilang kayak gitu. Terus? Dia santai jawabnya, ya nggak apa-apa, cuma temen. Terus mesti ya temen video call terus di screenshot buat story dengan caption yang selalu manja, bilang kayak gitu. Sedangkan kamu aja sampai 1 bulan lebih lo nggak ada ngabarin aku. Terus ya di situ kayak dia bilang, udahlah nggak usah lebay, kata dia kayak gitu. Ya ampun. Kayak gitu. Terus gimana? Setelah dibilang gitu, Mbak balas lagi chatnya? Atau dicuekin aja? Enggak lah, balas langsung dong. Gimana? Jadi kayak aku ngomong emangnya rasa khawatirku ini kamu anggap tuh lebay. Bilang itu emang salah kalau misalnya pacar minta kejelasan gitu. 1 bulan lebih lo nggak ngasih kabar, bilang kayak gitu kan. Emangnya maunya apa? Kalau emang maunya udahan ya aku juga nggak apa-apa sebelum sampai jauh loh hubungan kita gitu. Jadi dari situ dia nggak mau bales kan, nggak mau bales, dan aku ya udahlah, mungkin butuh sama-sama tenang, butuh waktu gitu. Jadi kayak di situ aku mikir kayak lagi dalam posisi harus melepaskan orang yang kita cintai demi kebahagiaannya. Tapi di lain sisi kita juga sakit gitu ya. Terus endingnya gimana? Setelah beberapa bulan itu yang memutuskan final putusnya nggak ada kabar atau saling mengerti? Terakhir kayak aku bilang kan kayak sama dia gitu, kalau emang kamu bahagia sama dia, ya udah kamu sama dia aja, aku nggak apa-apa gitu. Terus dia balasnya gimana? Terus kayak dia bilang dia kayak acuh nggak acuh gitu, kayak ya kayak gitu aja bilangnya, ya udah ya gitu, tanpa nggak ada bilang ya udah entah apa, minta maaf kayak entah apa gitu ya kan. Waduh. Nggak ada, langsung bilang ya udah gitu-gitu aja jawabannya. Sedangkan kayak aku tuh ngomong panjang lebar. Terus setelah dia balas ya udah atau ya, Mbak nggak ada ngubungin dia lagi?
Ya pertamanya nggak ada kan, sampai 2 hari 3 hari kayak ngerasa ngemis cinta gitu, ngemis cinta banget gitu. Terus kayak berpikirnya gini loh, yang awalnya aku berpikir mungkin yang awalnya kan aku berpikir aku bakal bahagia nih sama dia, bakal sama-sama bahagia nih gitu. Terus Ternyata nggak seperti yang dipikirkan ya. udah banyak yang direncanain, nanti kita bakal gini, nanti kita bakal gitu, tapi rupanya kandas gitu aja karena hadirnya cewek ini. Dan dia juga nggak bisa mempertahankan, ya udah. Jadi akhirnya setelah lost kontak 1 bulan, nggak ada hubungan apa-apa lagi, itu memang murni setelah itu udah putus atau pernah berhubungan lagi? Nggak pernah ya? Enggak, awalnya terus kan gini, habis pas 2 hari 3 hari dia nggak ada balas lagi, kami sama-sama nggak komunikasian. Terus kayak dia kayak ngechat lagi kan, dia kayak bilang gimana kabarnya, kayak gitu. Terus nggak aku balas gitu kan. Terus dia nggak ada loh, kayak nggak ada ngerasa bersalah gitu. Entah dia bilang minta maaf kayak entah apa gitu. Gimana kabarnya? Mbak nggak balas lagi? Itu setelah nggak balas ada ngabarin lagi atau gimana? Terus dia kayak buat, tapi kami ini masih kayak berteman gitu kan di WA. Jadi kayak buat story kayak ya kayak mana ya? Dia buat story tentang bahagia dengan yang baru, cuma dia masih rindu sama yang lama gitu loh. Waduh, itu cowok nggak bener juga. Jadi setelah dari situ, maksudnya setelah dia sering nanya, itu Mbak nggak balas, dah putus di situ atau pernah berhubungan lagi? Terus kayak aku kayak galau kali. Terus aku sempat ngirim pesan gitu sama dia malam-malam nih. Gimana? Waktu pas ini kayak malam ini udah galau kali gitu, kayak nggak belum bisa nerima gitu loh. Terus aku malam-malam kayak kirim pesan gitu ke dia. Pesannya agak puitis gitu sih. Gimana? Terus kayak aku bilang, hari sebelumnya kamu menyelamatkan hatiku dari keterpurukan. Terus tetapi sekarang kamu mencabut nyawa dari hatiku kembali. Kayak gitu. Terus setelah dibilang gitu, dia ada apa nggak? Ada ngerespon nggak? Terus dia baru bilang, ya udahlah, kita masing-masing aja, kayak gitu. Lagi pula kan aku selama ini belum ngasih kejelasan tentang cewek itu, kata dia kayak gitu. Gimana? Dia belum ngasih kejelasan? Tentang cewek itu siapa? Gitu. Oh, belum ngasih kabar ke Mbak dia itu siapa gitu. Jadi di situ dia bilang, katanya aku mau jalin hubungan sama cewek itu, kata kayak gitu. Jadi kita masing-masing aja dulu, kata dia kayak gitu. Jadi di situ kayak aku kayak salah aja ngirim pesan itu ke dia gitu. Kalau tahu jawabannya seperti itu ya? Duh. Nggak apa-apa. Seruput kopinya dulu, Mbak. Seruput kopi, tarik nafas, minum air putih dulu. Dan setelah itu nggak ada hubungan apa-apa lagi? Di situ ya aku bilang sama dia. Aku bilang kan sama dia, ya udah kalau emang dia lebih baik daripada aku, kalau emang dia lebih bisa buat kamu bahagia daripada aku, ya udah nggak apa-apa, sama dia aja. Aku bilang kayak gitu kan.
aku rela menanggung. Aduh, nggak bisa ngomong. Ya udah. Jadi intinya dia mengikhlaskan Mbak atau Mbak mengikhlaskan dia demi kebahagiaannya walaupun sakit di hati. Iya. Jadi sekarang Mbak sudah punya yang baru atau gimana? Iya, aku kayak udah. Tahu kabar dia sekarang nggak? Dia udah punya pacar atau masih jomblo? Aku nggak tahu sih, soalnya kan kayak sakit hati gitu kan. Jadi nggak mau urus lagi ya? Jadi kayak semua udah nggak mau tahu aja gitu. Tapi teman-temannya kayak masih di Facebook kayak masih sering negur gimana. Tegur apa aja, gimana kabarnya, si hello gitu ya? Ya, jadi kayak sekarang udah dapet yang lebih baik. Ya. Jadi apapun semua duka aku sama dia kayak terbayarkan sama yang baru ini. Itu loh. Iya, namanya juga perjalanan hidup. Tapi kan setidaknya dia sudah bahagia dengan yang lain, walaupun terkadang kita merasa ada keperihan di hati, tapi setidaknya ambil positifnya aja. Terkadang walaupun sudah berhubungan lama, belum tentu itu yang jadi pilihan hati. Iya. Oke, terima kasih Mbak Angel buat malamnya. Iya. Sharing-sharing ceritanya. Jadi buat teman-teman di rumah, ya kalau memang kamu punya pacar atau temen atau gebetan, ya kalau memang dia ada indikasi nggak bakal setia, ya sebaiknya jangan dilanjutkan ya Mbak. Iya, betul. Terkadang kan gimana bilangnya, berlama-lama dalam suatu hubungan juga nggak menentukan itu bakal lanjut ya. Karena beberapa lama hubungan itu tidak menjamin kita untuk bersama dia selamanya. Bener sekali ya. Dari pengalaman Mbak Angelia ini belajar banyak sebenarnya. Jadi buat teman-teman di rumah, semoga jadi pelajaran, jangan sampai mendapatkan pasangan yang seperti dia. Ya walaupun awalnya bahagia, belum tentu di akhir sudah bahagia ya Mbak. Benar. Iya. Ya, terima kasih buat waktunya Mbak Angelia. Semoga bahagia dengan yang baru. Semoga langgeng juga. Jangan lupa undangannya. Pasti. Doain aja. Teman-teman di rumah, gimana ya bilangnya kalau YouTuber? Jangan lupa apa namanya itu? Jangan lupa like. Oh ya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Wih, udah macam YouTuber gitu ya. Baik. Oke. Bye.